Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhaida Sitanggang, biasa akrab dipanggil Bu Aida. Nah, saya di sini adalah sebagai usaha dari Aida Craft, yang mana Aida Craft ini adalah untuk membuat kerajinan tangan dari bahan limbah. Biasanya itu limbah yang saya gunakan itu kulit jagung, bahan-bahan plastik ataupun botol-botol bekas. Nah, saya di sini juga sebagai pelatih. Jadi saya biasa diundang oleh dinas ataupun kecamatan untuk melatih ibu-ibu PKK. Biasanya seperti itu. Namun di Aida Craft ini kami juga sudah punya beberapa tim ibu-ibu yang sudah terbiasa berlatih dengan daur ulang ini. Awal mulanya saya terinspirasi untuk membuat bahan-bahan kerajinan tangan dari sampah ini pada saat COVID ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ kan benar-benar nggak tahu tuh mau ngapain, di rumah aja. Jadi apalah yang bisa kita buat, yang bisa modalnya kecil tapi dijual dengan harga yang lumayan gitu. Satu hari saya pergi ke rumah saudara saya, di situ ada bunga itu seperti kertas, tapi setelah dipegang ternyata itu ada kulit jagung. Jadi saya bilang sama yang punya rumah, ini kulit jagung ya? Iya, kerajinan dari daerah tebing tinggi katanya. Kalau cuma buat ini saya juga bisa, saya bilang gitu. Jadi sampai di rumah saya kepikiran, kenapa enggak ya kulit jagung? Kulit jagung ini kan dibuang-buang orang biasanya, nggak ada harganya malah ya kan. Jadi saya coba belajar sendiri dari YouTube, itu nggak ada yang ngajarin sama sekali. Saya coba buat. Saat itu saya posting di status WA, tiba-tiba ada yang langsung bilang, "Kak, itu dijual ya?" gitu. "Iya, dijual," saya bilang. Ternyata ini bisa dijual gitu kan jadinya. Dari situ terus saya kembangkan lagi gimana caranya kulit jagung ini bisa lebih indah lagi dan lebih indah lagi. Nah, itu kulit jagung. Kemudian suatu hari ada tawaran dari kedinasan, "Bu, gimana kalau dari plastik?" gitu katanya. Oke, saya bilang. Nah, kemudian dari plastik juga kebetulan ada banyak sampah plastik juga kan di rumah. Kenapa enggak ini dari plastik kresek gitu. Jadi saya buka YouTube lagi, saya ini lagi latihan terus. Saya foto, saya kirim sama ini yang pesen, "Kalau kayak gini gimana?" "Bagus, Bu," gitu. Saya jual, ya harganya lumayan. Kalau kulit jagung itu kita tergantung cuaca, karena kan prosesnya kulit jagung ini kan dicuci dulu, dijemur, kemudian direbus untuk pewarnaan, dijemur lagi, baru bisa kita olah. Kalau kulit jagung itu 3 hari lah proses penjemuran, baru bisa kita olah. Kalau plastik itu plastiknya agak kotor, itu harus dicuci dulu, direndam dulu sama rinso, dikucek-kucek, dibilas, dijemur. Setelah kering kita setrika, baru bisa kita bentuk menjadi berbagai macam bunga. Iya, kalau kulit jagung tantangan ibu itu kalau nggak musim panen. Kalau nggak musim panen kulit jagung misalnya apa ya,
agak susah juga nyarinya, apalagi di daerah ibu ya, bukan kalau di daerah pedesaan mungkin gampang nih nyari kulit jagung, tapi kalau di daerah ibu yang sekarang ini agak susah sih nyarinya, apalagi kalau pas musim hujan. Kalau musim hujan kulit jagung itu biasanya cepat busuk, jadi nggak bagus untuk kita jadikan bunga. Jadi kalau plastik kayaknya lebih gampang dicari ya, karena setiap harinya sampah plastik itu pasti ada di setiap rumah. Kalau menurut ibu ya, daur ulang limbah ini sangat penting karena kita bisa menjaga lingkungan juga, ya kan, mengurangi sampah ya, apalagi yang plastik, terutama kalau kulit jagung dia bisa terurai kan dengan cepat, tapi kalau plastik ini bisa ratusan tahun baru bisa terurai. Jadi kalau kita olah, kita daur ulang juga bisa bernilai. Ini sangat penting. Pesen ya, pesan ibu, kalau bisa marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Salah satunya itu dengan mendaur ulang sampah plastik, itu paling berbahaya kan untuk kelanjutan kita, kayak banjir juga disebabkan oleh sampah plastik. Kalau kita sama-sama hand in hand, sama-sama kita mengolahnya, mendaur ulangnya, nggak cuma untuk buat bunga. Kalau saya karena sukanya buat bunga, passionnya di bunga, saya berkreasi ke bunga.